Pemirsa, Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang vonis kasus dugaan pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwati dengan terdakwa Muhammad Subekhi Azal Sani. Dan pada sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Muhammad Subekhi melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap santri dan menuntut terdakwa dengan hukuman 16 tahun penjara. Pada sidang tuntutan kali ini, sidangnya dipimpin oleh Sutrisno digelar secara terbuka. Ini berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya yang digelar secara tertutup. Sementara itu di luar sidang, massa yang menamakan Persaudaraan Cinta Tanah Air menggelar doa bersama dan memberikan dukungan moral terhadap terdakwa Muhammad Subekhi. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 7 tahun penjara kepada Mas Peci. Padahal tuntutan-tuntutannya disampaikan oleh jaksa penuntut umum cukup tinggi, yaitu 16 tahun penjara. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah vonis ini sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban, kemudian juga bagi masyarakat. Kalau Anda bisa lihat tadi di layar kaca kami tayangkan bagaimana suasana di luar pengadilan, yaitu PN Surabaya, banyak sekali memang para pendukung Mas Peci. Nah, ini kita lihat bagaimana perjalanan kasus dari kasus pencabulan santriwati dengan terdakwa Mas Peci. Pada saat itu tahun 2017 terjadi peristiwa pencabulan, kemudian korban mengaku modus Mas Peci adalah mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Seleksi ini diikuti oleh sejumlah santriwati. Korban melaporkan kasus pencabulan, kemudian sejumlah santriwati mengaku mendapat kekerasan seksual dari Mas Peci hingga akhirnya melapor ke Polres Jombang. Itu adalah pada tahun 2018, pemirsa. Kemudian tahun 2019, tepatnya Oktober 2019, Polres Jombang menerbitkan surat penghentian penyidikan karena pelapor dianggap tidak memiliki bukti lengkap. Berganti tahun, Januari 2020, cukup panjang memang perjalanan kasus ini. Korban lain melaporkan Mas Peci ke Polres Jombang. Penyidikan kasus ini resmi diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Mas Peci telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini Juli 2022, polisi berusaha menjemput paksa Mas Peci namun kerap dihalangi oleh simpatisan. Ini yang begitu dramatis yang selalu kita lihat liputannya di layar kaca. Polisi kemudian menggeruduk pesantren Sidikiyah di Jombang dan bahkan waktu itu untuk bisa membawa Mas Peci dibutuhkan waktu berjam-jam. Jaksa menuntut Mas Peci hukuman 16 tahun penjara dan hari ini tibalah kita mendengarkan vonis hakim dan 7 tahun penjara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim menyatakan Mas Peci terbukti secara sah melakukan perbuatan menyerang kesusilaan. Itu bahasanya, redaksionalnya, perbuatan menyerang kesusilaan. Baik pemirsa, kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana tanggapan dari kuasa hukum korban, tapi juga kami perkenalkan Anda dengan narasumber yang sudah ada di studio bersama saya akan memberikan pandangannya dari sudut hukum pidana, apa yang menjadi pertimbangan hakim juga kemudian bisa memotong bahkan separuh lebih dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mas Heri Firmansyah selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Nanti kita akan dengarkan bagaimana tinjauan dari Mas Heri, tapi sebelumnya saya juga sudah bersama dengan Bu Ana Abila selaku kuasa hukum korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ana. Bu Ana. Halo, selamat malam. Baik. Bu Ana, langsung saja Bu Ana, bagaimana kemudian tadi tanggapan dari korban dan juga keluarganya mendengar vonis hakim yang dijatuhkan kepada Mas Peci? Vonis yang dijatuhkan sangat jauh sekali ya dari apa yang tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum. Dan kami menilai memang dari putusan 7 tahun penjara itu sangat jauh dari harapan
korban juga harapan kami jaringan masyarakat sipil yang sejak awal membersamai korban melalui proses sulit terjalannya proses hukum gitu ya. Dan saya kira hakim juga masih belum menimbang hal-hal berat apa yang dihadapi korban sepanjang 3 tahun menghadapi proses hukum ini, termasuk upaya reviktimisasi ataupun upaya-upaya sepanjang dia menghadapi proses hukum ini. Bu Ana, menurut Bu Ana apa saja yang belum dipertimbangkan oleh hakim? Tadi sudah menyinggung mengenai masalah apa yang dihadapi oleh korban selama ini. Ada hal lainnya mungkin yang kemudian membuat hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan vonisnya hanya 7 tahun? Ada alasan pemberat ya saya kira, termasuk ketika misalnya sejak awal proses hukum sampai dengan kasusnya di Polres, di Polda, sampai dengan kasusnya dibawa ke persidangan, dan dengan upaya penangkapan paksa, saya kira ini juga menjadi poin yang harusnya bisa memberatkan gitu ya. Dan memang pada perjalanan proses ini tentu saja apa yang dihadapi oleh korban itu tidak mudah Kak gitu. Baik. Apa yang dihadapi oleh korban tidak mudah, saya yakin itu. Mungkin bisa juga diinformasikan kepada kita bagaimana korban melewati hari-harinya selama ini, Bu Ana. Hari-hari korban sepanjang proses hukum ini tentu saja karena dia dibawa perlindungan LPSK ya, tapi saya kira asas perlindungan kepada korban itu juga tidak sampai di persidangan karena pada saat majelis hakim membacakan putusan juga masih menyebut dengan jelas nama, identitas para korban dan juga para saksi gitu. Sementara hakim juga tahu bahwa dia sedang dalam lindungan negara gitu. Mungkin aspek berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya menyentuh hati majelis hakim yang mulia. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari korban melalui kuasa hukumnya yaitu Ibu Ana Abdillah, kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Mas Beci, karena seperti yang sudah sempat saya sebutkan tadi, banyak sekali pendukung Mas Beci yang memenuhi area luar persidangan ataupun juga Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk keluarganya ini protes terhadap vonis hakim tidak terima, bahkan juga berteriak histeris sampai menangis. Kita sudah terhubung dengan Bapak IGD Pasek Suwardika selaku kuasa hukum dari Mas Beci. Selamat malam Pak IGD Pasek. Selamat malam. Baik. Gimana kabar? Kabar alhamdulillah baik Pak IGD Pasek. Pak, bagaimana kemudian keluarga ini tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim? Jadi prinsipnya begini, kalau orang melakukan sebuah perbuatan atau delik dan itu terbukti, maka memanglah orang layak dihukum. Tetapi ketika di fakta persidangan itu tidak terbukti, maka semestinya bebas. Itu minimal lepas, itu posisi hukumnya. Oleh karena itu tentu menimbulkan ketidakpuasan ketika dihukum 7 tahun. Karena apa? Karena memang yang pertama kami lihat kasus ini kan sudah di SP3. Jadi kami harus sampaikan kepada publik bahwa laporan yang kedua ini dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2019. 2 hari kemudian, itu tanggal 31 itu sudah dihentikan untuk kasus peristiwanya sama, korbannya sama, alat buktinya sama. Dan itu disebutkan juga di dalam SP3 itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi persis 31 Oktober itu 2019 kasusnya sudah dihentikan. Ketika kasus ini tetap berlanjut tetapi SP3 juga tidak dicabut, maka di sini terjadi kontradiksi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, publik juga harus mengetahui bahwa ini bukanlah kasus pemerkosaan. Dan majelis hakim juga tadi sudah melihat memang sangat jauh sekali dari kasus pemerkosaan. Pertama, laporan polisinya itu adalah menggunakan pasal 294. Tetapi jaksa mengkonstruksikannya itu dengan pasal 285 untuk menuntutnya sampai 16 tahun. Di mana ditambahkan dengan pasal 65. Ini adalah tuntutan yang sadis menurut saya yang tidak berpijak pada fakta sidang. Sementara di putusan itu diputuskan dengan pasal 289. Jadi antara laporan, tuntutan, dan putusan itu menggunakan pasal yang berbeda. Oke, itu secara hukumnya. Namun saya harus ungkapkan kepada publik hari ini bahwa tidak ada dimanapun korban pemerkosaan yang ngaku dirinya diperkosa
itu sibuk mengirim chat kepada pelaku. Chat Dan apa, ini Pak sudah Gede muncul Pasek? di persidangan. Chat seperti apa Pak Gede Ini Pasek? muncul, contoh ini, peristiwanya itu disebutkan tanggal 8 Mei dan tanggal 20 Mei. Nah, peristiwa yang kedua ini pun ada ambivalensi. Si korban di dalam keterangannya menyebutkan 18 Mei, 10 hari kemudian. Tetapi kemudian disimpulkan oleh majelis hakim tanggal 20 Mei. 18 Mei dan 20 Mei itu adalah tempus delikti yang berbeda. Nah, kemudian tanggal 10 Juni ini contoh saja, mengirim chat kepada terdakwa dengan bahasa puasa sayang, lalu mengirim foto sambil tersenyum. Semalam aku ke Kudus. Ini contoh. Itu yang, ada lagi. Itu korban kemudian yang menulis itu, yang mengirim WhatsApp puisi. itu. Mengirim puisi kepada terdakwa. Ini konstruksinya biar jelas. Baik. Saya kira tidak ada dimanapun korban pemerkosaan itu mendekati pelaku. Ini secara ilmu kriminologi itu tidak ada. Korban pemerkosaan pasti dia akan menjauhi pelaku. Tapi ini yang terjadi adalah tidak. Bahkan mengirim puisi lagi. Rinduku tak tertulis dalam kata dan malam menjadi saat untuk kita bertemu. Semua chatting ini diakui di persidangan. Dan ini terkonfirmasi baik antara yang mengirim dan yang menerima. Dan masih banyak lagi chatting-chattingan yang terjadi di kurun waktu ketika ada jelajah desa. Baik. Kenapa chatting ini muncul? Chatting ini muncul ketika Mas Beki mempertanyakan adanya kronologis yang tersebar di media sosial dan beberapa komunitas. Baik Pak Gede Pasek. Nah, isi kronologis ini juga diungkapkan oleh majelis hakim, dipakai sebagai acuan, tetapi tidak dibacakan isinya. Saya ingin sampaikan di sini, isinya itu pertama mengakui pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Baik. Itu tulis tangan, diakui oleh yang mengaku korban ini. Pak Gede Pasek. Yang kedua kemudian, Mungkin sampai ada di situ. kesimpulan terakhir dengan bahasa Jawa mengatakan siap untuk menjadi pendamping Mas Asal. Baik, Pak Gede Pasek. Pertanyaannya, Ya. di mana ada kasus pemerkosaan seperti itu? Baik, Pak Gede Pasek, mungkin saya akan sampai Dan di ini poin fakta itu sidang dulu. ya. Baik, kami akan sampai di poin itu dulu. Kita akan bahas per poin, per fakta tentunya. Bagaimana Bu Ana menanggapi mengenai hal ini? Apakah memang betul ada chat-chat semacam itu? Ada hubungan khusus memang terjalin di antara keduanya ini? Saya kembalikan sepenuhnya kepada jaksa ya, karena itu menjadi otoritas penuh dari jaksa untuk proses pembuktiannya. Yang jelas kami mendukung penuh langkah jaksa untuk mengajukan upaya hukum banding. Baik, kemudian juga tadi mengenai masalah bahwa kasus sudah di SP3, kasus sudah dihentikan, seperti itu. Bagaimana kemudian tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gede Pasek, Bu Ana? Saya kira saya juga tidak perlu menanggapi lebih jauh, Kak. Jadi ini masih sangat mungkin untuk diajukan upaya hukum. Jadi kita tunggu langkah konkret yang akan diambil oleh jaksa terkait upaya hukum bandingnya. Gitu. Baik Bu Ana, kemudian Pak Gede Pasek, kita akan jeda sejenak. Nanti kita juga minta tanggapan dari Mas Heri, tapi tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali sesaat lagi.